Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang mulia ini. Bulan Ramadan ini sampai dengan hari ini dan sebelumnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kaum muslimin selalu menunggu-nunggu terus kehadirannya. Karena itu di kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama menyaksikan rasa dan perasaan mereka, masyarakat kita umat Islam menunggu terhadap bulan Ramadan ini. Bahkan di musola-musola, di pertemuan-pertemuan mereka selalu para pembicara, para dai juga mengharapkan, menunggu-nunggu, mengajak berdoa agar bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah kurma yang berbahagia, Ramadan ini kenapa ditunggu oleh masyarakat banyak? Kenapa ditunggu-tunggu? Memang Allah menjanjikan lewat Rasulullah. Beliau Rasulullah menyampaikan, Allah Ta'ala kulla amal ibni Adam lahu fal hasanatu bi asri amsaliha illa sabi mi'atin difin. Setiap amal, setiap perbuatan, setiap amal anak Adam yang melakukan perbuatan di bulan Ramadan ini, itu untuk dirinya, dan ganjaran kebaikannya itu juga akan dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ini adalah merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga kesempatan yang baik ini sangat berpotensi untuk melipat gandakan, untuk mengumpulkan pahala dan kebaikan sebanyak-banyaknya, melaksanakan amal-amal yang sebanyak-banyaknya sehingga dapat diperoleh lipatan yang berlipat-lipat, kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, untuk agar kita dapat pahala sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya, sehingga hasil yang ditunggu-tunggu itu dapat diperoleh oleh umat Islam, makanya yang paling fondamen, yang paling mendasar untuk kita siapkan adalah niat di dalam hati kita. Jika niat ini akan kita benahi dan kita tata, kita akan mendapatkan hasil sebaik-baiknya, pahala sebanyak-banyaknya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Jadi sesungguhnya niat itu merupakan kunci amalan itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau niatnya betul, diniatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, itu nanti akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka niat ini menjadi fondamen yang sangat mendasar sekali, yang akan mempengaruhi terhadap baik dan tidaknya amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jamaah kurma yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu niat itu akan mempengaruhi terhadap perkembangan amalan-amalan kita setiap hari, setiap saat selama bulan Ramadan ini. Sebab niat itu sendiri, kalau kita mau koreksi terhadap diri kita di masyarakat pada umumnya, orang berpuasa, orang sholat, orang bersodakoh, itu semuanya biasanya akan dipengaruhi kondisinya masing-masing. Coba kita perhatikan kejadian yang di masyarakat ini. Orang yang melaksanakan puasa itu kadang-kadang mereka berniat menjaga reputasinya dirinya, menjaga reputasi, menjaga harga diri, menjaga status sosialnya. Saya berpuasa itu, kalau sampai saya tidak berpuasa itu rasanya rasanya kok kurang bagus, karena saya itu orang tokoh masyarakat ya, orang yang disegani di masyarakat. Kalau tidak puasa ya kalau tidak puasa ya kurang afdol lah. Kemudian di samping itu kalau tidak menjaga reputasi, mereka itu dengan alasan tidak enak kepada masyarakat, tidak enak kepada istri, tidak enak kepada suami, tidak enak kepada menantu, tidak enak kepada tetangga. Kalau saya sebagai orang tua, saya tuh kalau enggak puasa rasanya enggak enak dengan anak saya. Oh, anak saya puasa kok saya enggak puasa, rasanya enggak enak. Saya enggak enak juga kalau tidak puasa rasanya dengan masyarakat. Lingkungan saya ini semuanya puasa, maksa saya enggak puasa, kok rasanya enggak enak itu. Makanya puasa. Nah, jadi alasan itulah yang biasanya yang harus waspada terhadap diri kita, sehingga perasaan-perasaan yang terganjal di dalam hati itu jelas menunjukkan bahwa mereka dalam berpuasa tidak ikhlas niatnya, tidak semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang harus dipahami bahwa niat yang kita laksanakan karena ini perintah Allah, karena adalah perintah Allah untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka harus diniati hanya meligi untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan niat ikhlas karena Allah. Ikhlas itu maknanya kan murni, bersih, bening, sehingga niat puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini perlu kita koreksi setiap saat, mulai hari pertama, hari kedua, sampai terakhir nanti puasa ini selalu kita koreksi. Apa yang dikoreksi? Semua amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan puasa. Amalan-amalan di bulan Ramadan ini kan amalan-amalan yang sangat potensi, sangat dianjurkan sekali, adalah diantaranya adalah puasa. Puasa yang wajib dilaksanakan, diniati dengan ikhlas. Yang kedua, sholat. Sholat harus diniati dengan ikhlas. Dengan niat ikhlas maka nanti akan tangguh. Termasuk tarawih juga diniati dengan ikhlas, hanya karena Allah, bukan karena teman, bukan karena tetangga, bukan karena anak, bukan karena menantu, bukan karena orang tua, tetapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau niatnya karena Allah, maka kegiatan kita di dalam melaksanakan amalan sholat tarawih itu nanti mulai dari awal sampai akhir itu akan tetap bagus, dan tandanya adalah musola-musola itu tetap penuh kalau niat kita benar. Tapi kalau niat kita sudah tidak benar, maka nanti pada hari pertama jamaah sholat tarawih itu awalnya penuh, makin lama makin ke depan tinggal berapa sop, tinggal 2 sop misalnya. Ini pertanda niatnya kurang diperbaiki, sehingga dari awal niatnya kurang bagus, sehingga mengakibatkan tidak istiqomah di dalam melaksanakan amalan-amalan ini. Termasuk juga sedekah, juga salah satu prioritas di bulan Ramadan ini. Nah, dengan amalan-amalan yang baik ini diharapkan nanti akan bisa kita peroleh sebuah tingkatan yang diharapkan oleh Allah. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di dalam Allah. Semoga amalan-amalan yang kita laksanakan di dalam bulan puasa ini betul-betul
bisa kita perbaiki. Niat kita perbaiki agar puasa itu betul-betul bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kebanyakan rubama soimin khoduhu min siyamihil ju'u wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Niatnya itu. Kalau niatnya tidak diperbaiki, maka dia juga dalam praktek pengamalannya juga agak kurang bagus. Kita berharap semoga puasa kita menjadi bisa kita jaga, kita menjadi puasa yang betul-betul ikhlas, dan puasa kita ikhlas, sholat kita ikhlas, sedekah kita ikhlas, bahkan kalau umroh kita juga ikhlas, termasuk membaca Al-Quran juga ikhlas. Yang akhirnya semoga kita bisa menjadi orang muslim, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.